Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Dengan penuh rasa bahagia kembali menyapa dan menjumpai sahabat rehat di hari ini, Minggu 28 Agustus 2022. Tentunya dengan iman yang semakin dikuatkan, hati yang melimpah syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di kehidupan ini. Mari teduhkan hati kita untuk kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kebenaran firman-Mu kembali diperdengarkan di hari ini. Mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini boleh ada di hati kami. Tentunya hati yang bagaikan tanah yang subur untuk menumbuhkan firman Allah. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Ibrani 13 ayat 7 sampai 17. Nasihat dan doa selamat. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Tema rehat, contohlah iman mereka. Sahabat rehat, pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menuntun dan mengarahkan orang yang dipimpinnya, tentunya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Karena itu tercapai tidaknya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sangat-sangat ditentukan oleh peran dan fungsi pemimpin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, penulis kitab Ibrani di kesempatan ini mengajak kita tidak hanya sekedar mendengar firman, tetapi juga mendorong kita untuk menghormati dan meneladani pemimpin, khususnya soal iman.
seperti apa kesetiaan dan ketaatan mereka dalam beriman di tengah silih bergantinya suasana pelayanan di mana mereka hadir dan berada. Mereka patut dijadikan contoh karena telah terbukti bahwa hidup karya kerja pelayanan mereka di dalam memberitakan Injil Kristus betul-betul lahir dari iman yang sungguh. Sahabat Rehat, kita harus sadar bahwa ada banyak orang yang telah memiliki pengaruh baik secara langsung atau tidak langsung. Tentunya telah membentuk kepribadian kita menjadi orang percaya, khususnya dalam mengenal Injil. Yang patut disyukuri bahwa mereka dengan tanpa pamrih dan hanya oleh dorongan iman, mereka boleh mengajar, membimbing kita soal-soal iman. Keteladanan hidup dalam berbagai aspek kehidupan benar-benar dijalani dalam tuntunan firman Allah. Karena itu dalam menjalani kehidupan ini kita patut belajar dari pendahulu-pendahulu kita, khususnya mereka yang sudah meletakkan prinsip-prinsip kebenaran Injil. Mereka tidak hanya memberitakan Injil dengan kata-kata, tetapi melalui keteladanan iman yang mereka nampakkan dalam hidupnya. Contohlah iman mereka. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, selalu kami bersyukur bahwa firman Tuhan senantiasa ada untuk menyapa dan menjadi bahagian kami. Firman yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Kami berbahagia di hari ini dengan sapaan firman Tuhan, bahwa tentunya tidak hanya firman yang kami baca, dengar, dan renungkan, tetapi seperti apa pribadi-pribadi yang Tuhan pernah pakai di dalam menyampaikan dan memberitakan Injil kebenaran-Mu. Teladan hidup mereka kiranya juga tumbuh di dalam kehidupan kami, untuk mengingat dan menghormati mereka. Dan satu hal yang luar biasa, bahwa teladan-teladan mereka juga menjadi milik kami untuk kami hidupi dalam beriman. Bapa di sorga, mohon kasih dan setia-Mu di hari ini, di saat setiap anak-anak Tuhan sementara mempersiapkan diri untuk beraktivitas kembali di tengah pekerjaan, di tengah usaha, bahkan mungkin saja di hari ini untuk mengangkat perjalanan. Tuhan sumber kekuatan kami, Tuhan sumber berkat dan keselamatan kami. Hanya dengan kekuatan dari Allah kami boleh bekerja dengan baik, dan juga buah-buah pekerjaan kami menuntun kami untuk terus bersyukur kepada-Mu. Bapa di sorga, Engkau hadir dalam berbagai pergumulan kehidupan kami, entah di tengah rumah tangga karena diri kami sendiri, relasi dengan sesama kami, atau juga karena pekerjaan kami. Tuhan terus memberikan kekuatan dan solusi yang terbaik, dan seluruh keberadaan kehidupan kami bawa di bawah kuasa Allah. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Bersama dengan Tuhan, kehidupan kami semakin
diperlengkapi, semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian sapaan firman Tuhan di hari ini. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.